Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan tayyiban mubarakan fih, nahmaduhu ta'ala ala ihsanih, wa nashkuruhu ala taufiqihi wa amtinanih. Assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita lanjutkan bahasan kita di surat At-Takwir, terakhir sampai di ayat yang ke-14 ya. Berarti kita hari ini masuk di ayat yang ke-15. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fala uqsimu bil khunnas, al jawaril kunnas. Aku bersumpah demi bintang-bintang, al jawaril kunnas, yang beredar dan terbenam. Wal laili idza as'as, demi malam apabila telah larut, telah gelap gulita. Wasubhi idza tanaffas, dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing. Sampai sini dulu. Yang ke-15, fala uqsimu bil khunnas. Ini artinya adalah sumpah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya. Fala uqsimu bil khunnas artinya uqsimu bil khunnas. Ini aku bersumpah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan al khunnas. Al khunnas di sini terjemahnya adalah bintang. Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan al-khunnas yal kawakib. Khunnas di sini maksudnya adalah bintang-bintang. Dia disebut dengan nama khunnas karena ia takhnis, tata akhar. Ini terlambat dalam perputarannya. An sayril kawakibil mu'tadah ila jihatil masyriq. Jadi artinya khunnas di sini agak lamban perjalanannya. Ya. Jadi agak lamban perjalanannya atau terlambat, agak lamban perjalanannya. Jadi di sini berkaitan dengan bintang, di mana bintang-bintang ini lamban dalam perputarannya, lamban dari umumnya bintang-bintang yang lain. Ketika ia berjalan ke arah timur, ya saya tidak paham dari sisi ilmu pengetahuan berkaitan dengan bidang ini ya. Jadi fala uqsimu bil khunnas. Saya bersumpah kata Allah dengan bintang-bintang yang lamban dalam perjalanannya, seperti tidak umum seperti bintang-bintang yang lain. Ya, tidak umum seperti bintang-bintang yang lain, di mana bintang ini di mana bintang-bintang ini lamban ketika dia mengarah ke timur. Ya, ketika ia mengarah ke timur. Beliau menyebutkan ada 7 bintang di sini yang saya tidak paham sisanya nama bintang apa ini. Ya. Beliau menyebutkan di sini Syams, ini matahari, kemudian Qamar, yaitu bulan. Nah, kemudian yang lainnya saya tidak paham istilah dalam bahasa Indonesianya atau Arabnya atau Latinnya, Zuhra, Mushtari, Marikh, Zuhal, dan sebagainya, Atarid ini saya tidak tahu istilah-istilah dalam bahasa Indonesia. Intinya ini adalah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, yaitu bintang-bintang yang ada. Mungkin ini kalau dikaji menurut ilmu pengetahuannya akan jauh lebih menarik bagi mereka yang memang menguasai di bidang ini, akan menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala di alam semesta. Ada beberapa ayat lain yang Allah bersumpah juga dengan apa yang ada di alam semesta ini, seperti wasyamsi, demi matahari, wal qamar, demi bulan, wa idzan demi apa, Allah bersumpah pula dengan bintang-bintang yang lainnya.
Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar sekali. Ini pada ayat yang ke-15. Ya, Allah bersumpah dengan makhluknya. Tentu kalau bicara dari sisi akidah, apakah boleh bersumpah dengan makhluk? Jawabannya pertama, jika itu datang dari Allah, ya boleh-boleh aja. Karena la yus'al amma yaf'al. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang dilakukan. Allah bersumpah dengan makhluknya, tidak ada apa-apa. Tapi kalau kita ini yang kedua, kita bersumpah dengan sesama makhluk. Nah ini yang tidak boleh. Ini dosa besar. Bahkan ranahnya itu adalah ranahnya syirik kepada Allah. Kenapa? Karena sumpah itu kan artinya pengagungan. Berarti kalau kita sumpah kepada sesama makhluk, berarti kita mengagungkan makhluk. Dan ini adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak diperbolehkan sumpah dengan sesama makhluk. Kalau kita mau sumpah, ya hendaknya kita bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada ayat yang ke-16 masih dalam konteks sumpah wal jawari al-kunnas. Yaitu al-jawari al-kunnas yaitu artinya tadi di ayat yang ke-16 al-jawari yang beredar dan terbenam. Apa penjelasan Imam As-Sa'di? Fa'aksamallahu biha fi hali khunusiha ay ta'akhuriha wa fi hali jiryaniha. Yaitu Allah Subhanahu wa taala bersumpah di saat khunus, ya di saat dia perjalanannya terlambat dan di saat berjalannya dia cepat. Wa fi hali kunusiha, yaitu di saat dia berjalannya cepat, yaitu istitaruha bin nahar, yaitu ketika dia tertutup dengan cahaya matahari. Wa yahtamilu annal murada biha jami'un nujumil kawakib sayyara. Bisa juga maksudnya bukan bintang tertentu, tapi maksudnya adalah semua bintang. Yang jelas ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama bintang-bintang yang menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-17 walaili idza as'as. Dan ini masih sumpah pula dan demi malam ketika as'as. As'as ini ada dua makna dari kalangan para ulama. As-as ini yaitu ketika malam itu telah sirna, hilang, yaitu masuklah waktu fajar. Ada yang mengatakan as-as ini ketika malam tiba, jadi tolak belakang ya. Ada yang mengatakan as-as ini ketika malam itu tiba, ya mulai gelap, ya. Dan as-as juga maknanya ketika malam itu mulai menghilang. Berarti Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas malam yang terjadi di sini. Ya, para ulama selalu mengatakan sumpah Allah ini pasti menunjukkan atas sesuatu yang besar pada makhluknya. Nah, sumpah atas nama malam. Ya, berarti penciptaan Allah di malam hari ini luar biasa, penciptaan yang sangat besar. Di ayat yang lain disebutkan fungsi. Kenapa Allah menciptakan malam? Ya, Allah mengatakan waja'alna laila libasa. Kami jadikan malam ini ibarat pakaian, yaitu apa? Istirahat. Ya, jadi Allah jadikan malam ini istirahat seperti penjelasan kita pada surat An-Naba yang lalu. Dan ini maksud dari firman Allah di surat Al-Insyirah. Fa'idha farakta fansab. Jika kalian telah selesai dari pekerjaan-pekerjaan kalian di siang harinya, maka fansab lakukan ibadah lain di malam hari. Nah, ini menunjukkan bahwa siang itu waja'alna nahara ma'ash. Dijadikan ma'asya, bahwa siang itu dijadikan untuk ma'isha, cari uang kerja. Sedangkan malam Allah jadikan untuk istirahat. Nah, disinilah
schedule yang Allah tetapkan pada kehidupan sehari-hari kita semua. Jangan diacak-acak ya dia. Malam malam masih dijadikan tempat untuk bekerja. Kecuali bagi mereka yang bersifat darurat. Seperti yang terjadi pada kehidupan Rasulullah SAW pada waktu itu. Siapa itu? Abu Hurairah disuruh untuk menjaga lumbung gandum. Dan sebagian sahabat ketika dalam kondisi perang, mereka menjaga di malam hari keamanan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di tendanya. Nah, mereka ini disuruh oleh Rasulullah SAW memang untuk menjaga. Berarti dapat kita simpulkan adalah orang-orang tertentu yang memang dibolehkan untuk bekerja di malam hari. Ini pengecualian dari hukum yang tadi, seperti tenaga kesehatan, security, dan mereka yang sejenisnya. Adapun yang lain, Anda selesai dari pekerjaan di siang hari, pulanglah. Ya, ngapain harus melakukan pekerjaan-pekerjaan lain lagi di malam harinya? Ini keluar dari apa yang telah Allah gariskan. Ketika kita keluar dari apa yang Allah gariskan, pasti kehidupan kita ini akan kacau dan berantakan karena saat itu kita keluar dari schedule yang telah Allah tetapkan buat kita semuanya. Jadi sangat indah sekali. Lalu Allah gariskan di surat Al-Falaq, min syarri ghasikin idza waqab, dari keburukan yang terjadi di saat malam itu gelap gulita. Jadi di saat malam itu ternyata banyak sekali keburukan-keburukan yang akan terjadi. Makanya kita disuruh apa? Istirahat di malam hari itu. Karena banyak keburukan-keburukan yang terjadi. Apa itu keburukan yang terjadi di malam hari? Ya banyak. Syaitan itu hidupnya di malam hari. Idza jana halailu fakuffu sibyanakum anha fa inna syayatina tantashiru hina idin. Kalau sudah mulai malam maghrib tiba, anak-anakmu jangan suruh keluar. Kenapa? Karena gantian yang keluar itu waktunya setan keluar. Kan di sini ada penjelasan panjang dari para ulama tafsir dan para ulama hadis ya seperti Imam Ibnu Hajar dan Badruddin Al-Aini menjelaskan kenapa kita di malam hari itu dan di saat menjelang maghrib itu nggak boleh keluar. Nah, di situ memang Rasulullah SAW mengatakan itu jadwalnya setan untuk keluar, untuk cari makan, untuk cari kehidupan. Sedangkan kita waktunya untuk pulang. Nah, akhirnya jadi apa? Jadi sasaran empuk nanti kita daripada setan itu. Kalaupun kita harus keluar di malam hari itu, maka kita disuruh untuk membaca doa di malam hari. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Suruh baca ayat kursi, kemudian suruh baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, agar kita tidak menjadi sasaran kejahatan para pelaku-pelaku jahat di malam hari itu. Subhanallah, ini satu hal yang sangat mulia sekali syariat Islam. Diatur schedule kita, kalau memang kita harus keluar, dikasih pula aturan-aturan untuk menjaga keselamatan jiwa, kehormatan, akal, dan agama kita. Allah. Kemudian pada ayat yang ke-18, ini kembali pada sumpah, wasubhi idza tanaffas. Itu artinya pada ayat yang 18 ini, dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing. Jadi disumpah tentang subuh. Ai banat alamatus subhi. Yaitu mau waktu subuh ini sudah mulai muncul. Kata beliau, wansyaqqan nuru syai'an fasyai'an. Cahaya subuh sudah mulai muncul sedikit demi sedikit. Hatta yastakmil, sampai sempurna cahaya fajar. Watatlu asyams, dan setelah itu matahari akan terbit. Wahadihi ayatun iwam. Ini adalah tanda-tanda besar akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Aqsama Allahu biha ala uluwi sanadil Quran wa jalalatihi. Dan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan yang besar dan Allah bersumpah dengan ini semua yang menunjukkan bahwa Al-Quran ini memang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bicara tentang kekuasaan alam? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu apa yang terjadi di alam semesta ini. Kecuali zat yang menciptakannya.
Di saat Allah bersumpah dengan bintang, dengan bulan, dengan matahari, dengan malam mulai terbit dan sampai terbenamnya lagi, ya, kemudian dengan waktu subuh, kemudian sampai terbitnya fajar, kemudian waktu duha, kemudian waktu siang, kemudian waktu sore, ini semua Allah bersumpah dengan ini semuanya menunjukkan bahwa Al-Quran yang menceritakan ini adalah memang benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan bahwa Al-Quran kalamullah, Al-Quran adalah ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Subhanallah. Dan di sini Allah bersumpah atas nama waktu subuh, wal fajar. Ya kan? Di ayat yang lain, wal fajri. Dan demi waktu fajar. Ya, kenapa ada waktu? Kenapa sih ada apa di waktu fajar itu? Waktu fajar, waktu yang mulia. Apa itu? Wabil ashari hum yastaghfirun. Yang pertama, menjelang waktu fajar kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah. Ya kan? Kemudian di waktu fajar di sana ada sholat subuh yang dimana sholat subuh inilah yang menjadi tolak ukur keimanan seseorang. Karena seorang munafik adalah mereka adalah orang yang paling berat melakukan sholat subuh. Ya atqalus salati alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajri. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Berat bagi mereka. Dan di situ ada salat subuh yang merupakan tanda keimanan orang-orang yang beriman. Dan sholat subuh memiliki kemuliaan yang begitu besar, yaitu apa? Sholat subuh yang dilakukan berjamaah bagi laki-laki. Ya. Basyiril musya'ina fi dholami bin nuri tami yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira bagi mereka yang berjalan di kegelapan untuk melakukan sholat subuh berjamaah dengan cahaya yang sempurna di akhirat nanti. Luar biasa, jemaah. Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam penjagaan Allah dalam satu hari itu Allah jaga dia. Ya kan? Kemudian di sana ada sholat sunnah yang mulia. Yaitu apa? 2 rakaat sebelum subuh. Rakaatil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Berarti orang yang paling kaya adalah orang yang melakukan ini. Sebelum subuh dia sempat istighfar, sempat berdoa. Kemudian dia sholat subuh. Yang laki sholat subuh berjamaah di masjid. Sebelumnya dia melakukan sholat sunnahnya. Ini adalah orang yang paling kaya di dunia. Dan ini bertanda bahwa dia adalah orang mukmin yang sebetulnya. Makanya Allah pun bersumpah dengan waktu subuh, waktu fajar. Subhanallah. Dan satu pelajaran lagi yang menarik yang terbersit di pikiran saya bahwa mulai terbitnya matahari, maaf, mulai terbenamnya matahari sampai waktu subuh itu disebut sebagai malam, jemaah. Berarti apa yang tersebar di masyarakat bahwa jam 00 itu pagi dini hari itu bukan konsep Al-Qur'an. Nah, di sini perhatikan di sini. Ya kan? Walaili ida as'as dan malam kalau kita menggunakan dua makna tadi ya. Walaili ida as'as dan malam ketika mulai muncul, mulai gelap dan sampai malam ketika berakhir dengan masuknya waktu fajar. Nah, berarti apa? Inilah durasi yang disebut dengan waktu malam. Ya, yang dibagi 3. Malam sepertiga pertama, malam sepertiga kedua, dan malam sepertiga terakhir. Dan semua ini adalah malam. Jadi berarti ini menolak anggapan perhitungan waktu versi orang barat. Di mana mereka menghitung jam 00 itu adalah jam pagi dini hari. Nah ini kacau ini jemaah. Berarti kalau dini hari Anda sudah nggak ada lagi sholat malam. Tidak ada lagi kemuliaan di malam hari itu. Dan berarti sudah nggak ada subuh jamaah karena udah pagi, dini hari. Dirusak semua.
kita apa yang ada dalam syariat Islam. Ya, jadi bukan begitu perhitungan waktu di dalam syariat Islam. Jadi itulah ini dihitung malam. Malam ini berakhir dengan apa? Berakhir dengan masuknya waktu subuh. Nah, waktu subuh itulah waktu fajar sampai matahari terbit. Nah, disitulah duha. Allahu Akbar ya. Jadi ini perhitungannya. Kemudian para jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Baru di sini ayat 19 adalah jawabul qasam. Jawaban atas sumpah tadi. Jadi Allah bersumpah atas nama bintang, Allah bersumpah atas peredaran bintang itu sendiri, kemudian Allah bersumpah atas malam-malam, kemudian Allah bersumpah atas nama waktu subuh. Lalu apa setelah itu? Nah, inilah endingnya yang disebut dengan jawaban dari sumpah itu. Apa itu? Innahu, sungguh ia, laqaulu rasulin karim. Ya. Sesungguhnya ia, yaitu Al-Quran, itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia. Allahu Akbar. Innahu, sesungguhnya ia, yaitu Al-Quran, laqaulun, firman Allah yang dibawa oleh Rasulin, seorang utusan karimin yang mulia. Imam Sa'di bilang gini, wa hafidhahu min kulli syaitanin rajim, dan Allah menjaganya, yaitu Al-Quran, dari setan-setan yang telah dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah, yang tidak dikasih rahmat oleh Allah. Faqala, lalu Allah mengatakan, innahu laqaulu rasulin karim. Yang dimaksud dengan utusan di sini adalah Jibril alaihi salam. Ya, nazala bihi minallahi ta'ala. Allah turun, Allah menurunkan, maaf, maaf, Jibril turun ya. Nazala bihi minallah ta'ala. Maaf. Jibril turun dengan membawa Al-Quran atas perintah dari Allah. Ini terjemahannya, maaf tadi salah. Nazala bihi, yaitu Jibril ini turun dengan membawa Al-Quran ya, minallah, atas perintah dari Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan di ayat yang lain, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sungguh ia diturunkan oleh Rabb sekalian alam. Nazala bihi ruhul amin. Ar-ruh, roh yang terpercaya, yaitu Jibril, turun dengan membawa itu. Ala qalbik, diturunkan ke hatimu, diletakkan di hatimu, yaitu Rasulullah SAW. Litakuna minal munzirin, agar kamu memberi kabar buruk bagi mereka-mereka yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wasafahu Allahu bil karim. Allah mensifati Jibril dengan sifat karim, mulia. Kenapa? Likarami akhlaqihi, karena kemuliaan akhlaknya. Wa kathrat khisalihil hamidah, dan banyaknya kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki oleh Jibril. Sifat-sifatnya yang mulia. Fa innahu afdalul malaikah, karena Jibril adalah malaikat yang paling mulia. Wa a'zamuhum rutbatan inda rabbih, dan bahwa Jibril memiliki tingkatan tertinggi dari sekian para malaikatnya. Jadi di sini memberikan banyak pelajaran buat kita semuanya. Akhi, ukhti fillah, bahwa apa? Pertama, Allah menurunkan Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua, Allah menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril. Siapa? Tiga, Allah sifati malaikat Jibril yang membawa wahyu adalah sosok malaikat yang mulia, yang memiliki kemuliaan-kemuliaan. Malaikat yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah. Bahkan pemimpin para malaikat semua adalah Jibril. Dia yang bawa wahyu. Makanya disebut ar-ruh, roh yang amin, yang terpercaya. Berarti apa?
tak perlu diragukan lagi, bahkan ini melahirkan yakin akan kebenaran dan validitas Al-Quran itu. Kemudian faedah lagi yang ketiga bahwa Al-Quran ini adalah qaul firman Allah. Nah ini la qaul, qaul itu firman, ucapan. Nah, jadi ini memberikan pelajaran bahwa Allah itu tinggi di atas arsy-Nya. Bahwa Allah tinggi di atas arsy. Jadi ini membantah anggapan para kaum sufi ekstrim ya yang mengatakan bahwa Allah itu di mana-mana. Apa buktinya? Buktinya bahwa Allah menurunkan Al-Quran. Berarti menurunkan itu dari mana ke mana? Namanya menurunkan itu dari atas ke bawah. Berarti Allah itu memiliki sifat apa? Allah maha tinggi, al-a'la, al-ali. Sabbihisma rabbikal a'la. Ya, bacalah tasbih atas nama Rabbmu yang maha tinggi. Al-Aliyyul Kabir, Allah maha tinggi dan maha besar. Allah tinggi di atas arsy-Nya. Ya, Allah tinggi di atas arsy-Nya. Istawa alal arsy. Allah tinggi di atas arsy-Nya. Dan ini menunjukkan akidah pula ahli sunnah wal jamaah bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Ya, menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Ya, bukan ciptaan Allah, tidak. Kalam, ucapan Allah. Apanya? Huruf-hurufnya, kalimatnya, ya, maknanya, kan semua dari Allah. Nah, seperti yang ada di surat apa itu Al-Qiyamah. Wa tsumma inna alaina bayana. Penjelasan akan makna kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Quran kalamullah. Kemudian menunjukkan pelajaran yang ketiga, al-iman bil malaika, iman kepada para malaikat. Dan malaikat itu pun ternyata bertingkat-tingkat. Ya, dan malaikat yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah adalah apa itu? Siapa itu? Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kapan? Bahwa Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW. Sebagai apa? Sebagai pemberi kabar buruk bagi mereka yang berbuat syirik. Berarti Al-Quran turun untuk apa? Mengajak manusia untuk bertauhid. Ini pelajaran lagi. Iman dengan Quran dan bahwa Quran mengajak masyarakat umat semua untuk bertauhid dan mencegah umat semua dari perbuatan-perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah akidahnya ahlu sunnah wal jamaah tentang Allah. Bahwa Allah itu tinggi di atas arsy-Nya, bahwa Al-Quran itu kalamullah, ya, Allah yang menurunkan. Berarti apa? Berarti Allah itu mulia dengan sifat-sifatnya, sempurna dengan sifat dan keagungannya. Berarti Allah itu ada. Kemudian adanya iman dengan para malaikat. Malaikat yang mulia adalah paling mulia adalah Jibril. Dan tujuan iman pada Al-Quran, bahwa Al-Quran diturunkan untuk apa? Memberikan kabar buruk bagi mereka yang berbuat syirik dan mengajak mereka untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya. Kemudian ayat kembali ini bicara tentang sifat-sifat Jibril. Nah, masih tentang Jibril ini. Sosok yang membawa Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala dari atas arsy-Nya dibawa kepada Rasulullah SAW. Siapa sosok pembawanya ini? Tadi disifati dengan apa? Utusan Allah. Ini adalah sifat yang mulia. Bahwa ini utusan Allah loh. Berarti sosok yang paling mulia, malaikat paling mulia. Karim memiliki sifat-sifat yang sangat mulia, banyak sekali. Kemudian yang ketiga, dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin. Apa maknanya? Dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin. Yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki arsy. Dzi quwwah, yaitu yang memiliki kekuatan. Berarti ini sifat Jibril lagi, ini sifat yang ketiga pada Jibril. Alama amarahullahu bih.
Kekuatan apa? Kekuatan atas apa yang Allah perintahkan. Jadi kalau Allah sudah memerintahkan, Jibril punya kekuatan untuk merealisasikan perintah Allah itu. Di antara kekuatan Jibril adalah apa? Annahu qallaba diyara qaumi lutin bihim fa'ahlakahum. Di antara kekuatan Allah, maaf, kekuatan Jibril apa? Di saat Allah memerintahkan Jibril untuk menghancurkan negeri Sodom, negeri Sodom, negeri kaum di mana Allah mengutus Nabi Lut di sana, tapi mereka justru malah bermaksiat kepada Allah, melakukan perbuatan hubungan sejenis, ya melakukan hubungan sejenis di antara mereka, dan mereka tidak mau mengindahkan malah mendustakan Nabi Allah, maka Allah menyelamatkan Nabi Allah Lut dan keluarga dan mereka yang beriman diselamatkan. Lalu Allah perintahkan kepada Jibril untuk menghancurkan. Gimana caranya? Disinilah kekuatan Jibril terlihat. Apa itu? Allah angkat, maaf, Jibril angkat dengan ujung sayapnya negeri Sadum, diangkat sampai ke langit, kemudian dibalik sama Jibril hanya dengan ujung sayapnya saja. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari berbagai keburukan, dan semoga Allah meneguhkan kita untuk selalu bertauhid dan menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Di kuwah, ya. Itu tadi Rasul Karim di kuwah. Yang keempat, inda zil arsy makin. Di sisi arsy Allah. Artinya apa? Jibril muqarrab indallah. Bahwa Jibril adalah malaikat yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lahu manzila rafi'ah, memiliki kedudukan yang tinggi. Wa khissisah minallahi ikhtassahu biha. Dan memiliki kedudukan yang spesial di sisi Allah, yang Allah khususkan untuk Jibril saja. Jadi yang keempat apa? Iya, keempat. Iya benar, keempat tadi berarti Jibril itu apa? Malaikat yang paling dekat dengan Allah. Kedudukannya paling tinggi di antara semua para malaikatnya. Dia dekat dengan Allah. Kemudian makin yang kelima, muta'in yang keenam. Muta'in, ini sifat Jibril. Jibril muta'un fil mala'il a'la. Jibril itu ditaati oleh seluruh para malaikat yang ada. Minal malaikatil muqarrab. Mohon maaf terputus kayaknya. Ya, kita kembali. Jadi sifat yang keenam yang disebutkan oleh Allah di sini tentang malaikat Jibril. Muta'in, yaitu Jibril itu muta' ditaati. Oleh siapa? Di sini fil mala'il a'la, di langit-langit sana. Jibril ini ditaati oleh semua para malaikat. Jadi ladaihi minal malaikatil muqarrabina junudun nafidun fihi amra. Berarti Jibril ini ditaati oleh semua para malaikat. Berarti semua malaikat-malaikat itu artinya jadi tentaranya Jibril. Jadi Jibril mendapatkan perintah dari Allah. Kalau sudah Jibril menyampaikan perintah Allah kepada seluruh malaikat, malaikat akan nurut jadi tentaranya dia. Muta'un ra'yah. Ucapan Jibril akan ditaati oleh seluruh para malaikat. Amin. Yang keenam. Yang ketujuh. Yang ketujuh ya. Amin. Artinya Jibril zu amanah wa qiyam bima amarallah. Memiliki sifat amanah, menyampaikan semua yang diperintahkan oleh Allah. La yazid wa la yanqus, Jibril tidak akan menambahi dan Jibril tidak akan mengurangi. Wa la yata'adda ma haddahu lahu, dan dia tidak akan melampaui batas dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Wa hadza kullu, dan inilah sifat Jibril. Kenapa Allah menyebutkan sifat Jibril yang tujuh ini? Menunjukkan apa? Kemuliaan Al-Quran. Ini loh Quran yang Allah turunkan dari sisi Allah kepada Rasulullah lewat sosok yang seperti ini. Masih ragu? Ya dulu ala syarafil Qur'ani indallah.
Ini menunjukkan kemuliaan Al-Quran di sisi Allah. Fa innahu ba'atha bihi hadal malikul karim. Allah mengutus malaikat yang tipenya kayak gini untuk membawa Al-Quran. Al-mausuf bitilka sifatil kamilah, yang disifati dengan sifat-sifat yang sempurna begini. Wal ada annal muluka la tursilul karima 'alaiha illa fi ahammil muhimmat. Ya, secara umum, ya menurut budayanya seorang atau raja-raja itu tidak akan mengutus seorang utusan yang memiliki sifat seperti ini spesial kecuali untuk perkara yang super penting dan untuk membawa surat yang sangat penting. Kalau urusan biasa-biasa ya malaikat biasa-biasa. Tapi kalau urusan yang luar biasa, pasti yang membawa adalah utusan yang luar biasa pula. Jadi menunjukkan tingginya kedudukan Al-Quran, keistimewaan Al-Quran, kemuliaan Al-Quran. Makanya ini Al-Quran, kedudukannya sangat tinggi. Orang yang membacanya mulia, mempelajarinya lebih mulia lagi, mengamalkannya lebih mulia lagi. Disitulah kemuliaan-kemuliaan dan keagungan-keagungan. Jadi Al-Quran ini memiliki apa berarti yakin, kedudukan yang yakin bahwa itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat yang 22, wa ma sahibukum bimajnun, dan sungguh temanmu ini, ya, wa ma sahibukum, dan temanmu yaitu Rasulullah SAW itu bukanlah orang gila. Nah, di sini mulai bicara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini mulai bicara tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini lebih baik kita tangguhkan untuk pembahasan kita berikutnya. Karena di sini sudah mulai bicara tentang Rasul. Tadi profil Quran, kemudian profil yang membawa Quran, kemudian sekarang bicara tentang profil yang menerima Al-Quran. Jadi semua ini Allah ingin menjelaskan bahwa ini loh kedudukan Quran di mata kita. Ya, ini loh Al-Quran. Siapa yang menurunkannya? Allah, zat yang sempurna. Ini ucapan Allah. Ini ucapan Allah. Siapa yang bawa ucapan Allah? Ini loh orangnya, sifatnya. Lalu siapa yang menerima? Ini loh profil yang menerima. Semua ini menunjukkan keagungan Al-Quran, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Allah. Ya, kita lanjutkan di ayat yang 22 tentang sifat-sifat mulia Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Silahkan bagi yang ingin bertanya. Jazakumullah khairan Ustadz atas penjelasan materi pada malam ini sampai ayat ke-22 Ustadz. Barakallahu fiikum. Untuk itu kami persilahkan kepada para peserta atau para jamaah yang ingin bertanya langsung. Silahkan raise hand. Bagi ikhwan bisa menyalakan videonya langsung dan bertanya. Bagi akhwat mematikan videonya atau bisa mengirimkan pertanyaan melalui chat ke anak. Ini ada yang bersuara seperti ini. Mau bertanya, baik. Abi Yahya, tafadhol. Ya, silahkan. Fadal Abu Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, mohon maaf ingin bertanya tentang apa kaitannya dengan ayat itu tadi wasubhi ida tanafas walaili ida as'as wasubhi ida tanafas. Nah, tadi kan sempat disinggung juga ya, malam itu apa tidak ada yang namanya konsep dini hari itu Ustaz ya. Berarti kalau sumpama kita sholat isya itu malam sampai jam berapa itu Ustaz batasnya kalau kayak begitu? Itu Sholat Isya ya. pertanyaan. Iya, itu ya pertanyaan pertama. Dan yang kedua, kalau sholat subuh itu apa batasnya sampai sampai kapan itu saat waktunya sampai uh, matahari hampir kemerah-merahan gitu apa bagaimana itu saat kalau subuh? Itu saja Ustaz.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagus pertanyaannya Bapak Abu Yahya. Barakallahu fiq. Pertama tentang waktu sholat Isya dan yang kedua tentang waktu sholat subuh. Waktu sholat Isya, para ulama menjelaskan seperti yang dipaparkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala. Mereka menjelaskan, menyimpulkan dari tentu di sini syarat akan ikhtilaf perbedaan para ulama. Tapi Syekh Saleh Fauzan menyimpulkan dari apa yang disajikan oleh para ulama bahwa waktu sholat Isya itu ada dua, Pak. Waktu ikhtiari dan waktu ittirari. Waktu ikhtiari ini adalah waktu yang mulia. Memang kita harus melakukan di waktu itu. Itu apa? Mulai dari adzan Isya sampai jam 12. Nah, itu waktu yang memang kita harus melakukan sholat Isya di situ. Ya, ini kita harus melakukannya di situ. Oke, dan waktu yang kita memang harus melakukannya di situ terbagi lagi, Pak, bagi laki-laki dan perempuan. Bagi laki-laki tetap adalah melakukan salat berjamaah di masjid. Kalau masjidnya melakukan salat berjamaah tepat waktu, maka dia itulah waktu yang paling mulia bagi dia, yaitu tepat waktu, habis azan, kemudian salat Isya berjamaah di masjid. Tapi kalau tidak, maka waktu Isya yang paling afdal adalah diakhirkan. Nah, ini bisa dilakukan oleh kaum wanita. Ini bisa dilakukan oleh kaum wanita, di mana dia bisa mengakhirkannya dengan catatan apa? Dia tidak takut ketiduran, nggak kecapean, nggak takut ketiduran. Tapi kalau dia takut ketiduran, kecapean, maka dia sholat di awal waktu. Nah, ini waktu yang memang kita harus melakukannya di sana. Adapun lepas dari jam 12, itu waktu istirari, waktu dalam kondisi darurat. Jadi kita nggak bisa karena kondisi tertentu kita nggak bisa sholat di jam itu. Dan terpaksa kita sholatnya setelah jam 12 malam. Nah itu baru boleh. Daruri, waktu darurat. Nah, tapi kalau kita dalam kondisi nyaman, normal, tidak kita sholat di batasan waktu itu. Ya ini penjelasan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan dari para ulama. Ya, wallahu alam. Kemudian menjawab pertanyaan yang kedua, batas waktu subuh itu sampai kapan? Sampai terbitnya matahari. Ya, sampai terbit matahari, Pak. Dan sekarang terbit matahari itu setiap kota, daerah, insya Allah sudah bisa diketahui. Dengan adanya metodologi digitalisasi ini, sudah bisa diketahui. Oh, waktu syuruk, terbitnya matahari itu syuruk, terbitnya matahari hari ini jam sekian. Hari ini jam sekian. Berarti itulah berakhirnya waktu subuh, Pak. Jadi berakhirnya waktu subuh dengan terbitnya waktu syuruk itu tadi. Wallahu a'lam. Yang lain? Jazakumullah khairan bagi penanya dan juga jawaban yang telah diberikan oleh Ustaz Nizar. Hafizahullah, barakallahu fikum. Berikutnya ada pertanyaan dari Umu Firly. Tafadol, Umu. Ya, Umu bismillah. Firly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, barakallahu fiik. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz, tadi terkait dengan sumpah ya, Ustadz. Allah Allah bersumpah dengan atas nama makhluknya. Apakah ini sebuah hal yang berbeda tentang sumpah-sumpah yang menjadi keumuman sekarang, Ustadz? Sedikit-sedikit ada sumpah-sumpah profesi, sumpah jabatan, sumpah apa seperti itu. Sementara di dalam perjalanan waktunya kadang sumpah-sumpah itu dilanggar. Lah ini konsekuensi dari sumpah yang demikian itu bagaimana, Ustadz? Barakallahu fiik, jazakallah Iya. khairan. Bagus Ibu pertanyaannya. Yang dimaksud sumpah di sini adalah qasam. Bahasa Indonesianya terjemahnya sumpah. Ya, qasam. Qasam di sini, sumpah di sini memiliki redaksi khusus. Ya, memiliki redaksi khusus, yaitu dengan mengucapkan wallahi, billahi, tallahi. Nah, ini namanya sumpah.
Ya, wallahi. Hanya bunyinya wasyamsi wal qamari. Ya kan? Jadi ini sumpah namanya, menggunakan redaksi wa. Kemudian setelahnya hurufnya kasroh. Wallahi atau huruf ba billahi atau huruf ta tallahi. Ini sumpah namanya, Bu. Makanya kalau kita sumpah harus menyebut nama wallahi saya begini, billahi begini, tallahi begini. Ini redaksi sumpah namanya. Nah, yang Anda Ibu sebutkan sumpah itu versi bahasa Indonesia, sumpah. Bukan yang disebut di dalam Islam sumpah ini. Berarti yang sumpah itu tuh namanya janji jabatan, Ibu. Janji jabatan, mengambil janji bahwa dia akan setia, bahwa dia akan melakukan ini dan itu. Berarti itu janji. Maka dia kewajiban untuk apa? Menepati janjinya. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Berarti ini kategorinya apa? Akad, Bu. Kesepakatan, perjanjian, MOU, agreement, Bu. Nah, itu maksudnya di situ. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik Ustaz Afwan. Kadang sumpah dengan janji atau sumpahnya itu kan ada diberikan Al-Quran dengan bicara demi Allah seperti itu ya Ustaz. Ya, kalau dia menggunakan kata wallahi, saya akan menjalankan ini, ya berarti dia sumpah atas nama Allah. Itu sumpah. Nah, tapi kalau saya akan mengerjakan ini, itu namanya kesepakatan, perjanjian, amanah, gitu. Tapi kalau ditambahi dengan menyebut nama Allah, berarti di situ sumpah menurut syariat Islam. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Ya, sama-sama Ibu. Jazakumullah khairan bagi penanya dan juga jawaban dari Ustadz. Berikutnya, apabila ada pertanyaan silahkan bisa raise hand dan langsung bertanya. Apabila yang ingin mengirimkan pertanyaannya melalui Anda, silahkan bisa di chat. Baik, Ustadz, ada pertanyaan melalui chat, Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustadz tadi terputus tentang 7 sifat Jibril, hanya 5 yang bisa Anda catat. Jadi mungkin diulang Ustadz, pas bagian Ya, yang terputusnya tadi. oh iya, tadi terputus sebentar, terus saya ulangi lagi. Nah, Apa Ustadz. tadi sifat Jibril tadi? Nah, ini menarik nih jamaah. Jadi yang pertama tadi kan sifat Jibril apa? Kita lihat ayatnya. eh Rasul, utusan. Kan menunjukkan kemuliaan. Yang kedua, Karim, mulia. Memiliki kemuliaan yang tinggi. Yang ketiga, kuat, kekuatan. Jadi untuk menjalankan perintah Allah. Seperti negeri Sodom yang diangkat dengan ujung sayapnya saja. Kemudian dibalik. Kemudian yang keempat, Indadil Arsh. Jadi dia memiliki kedudukan, memiliki dekat dengan Allah. Mohon maaf, dekat dengan Allah. Berarti kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, makin memiliki kedudukan yang tinggi dibanding malaikat-malaikat yang lain. Berarti yang keenam, ditaati. Ditaati oleh siapa? Semua malaikat. Berarti kalau Jibril ngomong, malaikat semua dengar. Berarti malaikat semua bisa jadi tentaranya Jibril. Seperti pada waktu perang Badar, perang Uhud, kan komandannya Jibril. Gitu ya. Subhanallah. Yang ketujuh, amin, amanah. Atas apa yang Allah perintahkan kepadanya. Nah ini 7 sifat tadi. Allah. Ya, silakan yang lain. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban pertanyaannya, atas pengulangan tadi dari 7 sifat malaikat Jibril.
Tadi ada pertanyaan dari YouTube. Sebentar Ustaz. Ustadz ingin bertanya tentang takdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ingin bertanya tentang takdir. Apakah ketika kita sakit parah, misalnya itu sudah tertuliskah di Lauhul Mahfuz, atau itu termasuk takdir yang ditentukan setiap tahun? Mohon maaf bila salah bertanya. Barakallahu fiikum. Ya, barakallahu fiik. Yang jelas, innallaha kataba maqadiral khalqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfa sana. Allah sudah menentukan takdir manusia sebelum penciptaan manusia itu sendiri, sebelum penciptaan makhluk itu sendiri, 50.000 tahun lamanya. Allah sudah tentukan semua takdir-takdir yang berkaitan dengan makhluk dan manusia ini. Nah, memang Ibnu Qayyim membagi, ada takdir yang sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelumnya. Kemudian ada takdir yang Allah tetapkan ketika roh itu ditiupkan di janin rahim seorang ibu, yaitu pada 40 hari yang ketiga. Nah, itu apa? Dicatat rezekinya, dicatat ajalnya, kematiannya, syaqiyun au sa'id, binasa atau sengsara atau bahagia, dicatat. Kemudian ada takdir yang bersifat tahunan. Apa itu tahunan? Yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwa kami menurunkan Al-Quran di malam di mana Allah menentukan takdir manusia. Nah, ini yang kami tahu ya. Nah, semua yang jelas Allah sudah tentukan takdir manusia. Apapun yang terjadi pada diri kita, apapun yang terjadi pada alam semesta, pada diri semua kita ini sudah Allah tentukan. Kita merasa itu baik, kita merasa itu buruk, Allah sudah tentukan. Ya, wajib kita beriman akan hal itu. Kalau kita tidak beriman dengan ini semua, maka kita bukan orang yang beriman. Kemudian tidak ada yang tahu takdir Allah apa yang akan terjadi di esok hari. Tidak ada. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ya, 4. Tiga, kita tidak boleh menyibukkan diri dengan takdir saya apa ya besok. Tidak boleh kita menyibukkan itu. Karena kita pun tidak tahu takdir kita apa yang akan terjadi. Kita tahu apa yang takdir kita setelah itu terjadi. Anda sakit, tadi menyebutkan contoh Anda sakit. Anda tahu bahwa itu takdir Anda sudah. Bahwa Anda sakit. Tapi sebelum terjadi ya kita tidak tahu apa-apa tentang takdir itu. Nah, itulah iman. Sehingga ketika takdir itu tiba pada diri kita tidak sesuai dengan keinginan ekspektasi kita, disitulah kita dituntut untuk ridha, menerima takdir kita dengan lapang dada. Kemudian apa? Yakin bahwa apapun yang Allah kehendaki, Allah takdirkan, itulah yang Allah kehendaki pada diri kita. Berarti apa? Kehendak Allah itu pasti baik. Berarti apapun yang Allah takdirkan sama saya, pasti itu baik dan Allah memiliki hikmah, memiliki kebaikan di balik itu semua. Kita tahu atau kita tidak tahu, kita harus yakin bahwa takdir Allah yang sudah menimpa diri saya ini pasti baik. Dan esok hari pun saya yakin pasti ketentuan Allah itu baik buat saya. Lalu kesimpulan terakhir apa? I'malu beramal solehlah. Jangan disibukkan dengan takdir berpikir ini, tapi sibukkan diri kita. Apa kewajiban kita kepada Allah? Apa kewajiban kita kepada Rasul SAW? Agar hari esok kita ini baik dan juga banyak berdoa dan berzikir. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban pertanyaannya dan barakallahu fiikum. Berikutnya ada penanya dari Amerika. Tafadhol Muammar. Ya, jazakumullahu khairan. Enggak. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas materinya. Yang Ya, ingin sama-sama. ditanyakan Ustadz, ketika tadi dijelaskan bahwa kemuliaan Al-Quran diturunkan juga dari malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril. Apakah Ustadz sebagai manusia atau sebagai seorang muslim maksudnya di sini, ketika kita membaca Al-Quran berulang-ulang dari kecil, tapi sama sekali tidak tahu isi kandungan dari Al-Quran, Ustadz. Tapi kita meyakini bahwa itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karena memang tidak diajarkan dari keluarga,
Jadi taunya hanya membaca Al-Qur'annya saja, Ustadz. Kandungannya tidak mengerti sama sekali. Apakah ini termasuk makhluk Allah yang jelek? Mohon nasihatnya, jazakumullahu khairan. Barakallahu fi. Pertanyaannya bagus sekali. Tentu tidak lah, pasti tidak. Kenapa? Karena orang yang membaca Al-Quran itu mulia. Ya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an di ahli. Baca Quran. Karena Al-Quran itu apa? Nanti akan menjadi syafaat buat kita di hari kiamat. Ya, Al-Quran akan jadi syafaat buat kita di hari kiamat. Inna likulli harfin minal Qur'ani asyara hasanah. Setiap huruf di dalam Al-Quran itu 10 pahalanya. Fala aqulu alif lam mim harf. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi saya mengatakan alif itu satu, lam satu, mim satu. Kalau Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, hal, alif, lam, ha, mim, dal, dan seterusnya, dan seterusnya. Satu hurufnya 10. Sungguh kemuliaan, Ibu. Kemudian, dzalikal kitabu la raiba fi hudan, membawa hidayah. Kita bacanya aja melahirkan hidayah di hati kita. Dan menjadikan dirinya orang yang bertakwa. Ya, jadi inilah kemuliaan-kemuliaan Al-Quran. Iqra' warattil wartaqi. Baca. Bacalah dengan tartil. Dan naiklah derajatmu. Dan seterusnya. Ini orang baca Quran mulia sekali. Walaupun dia nggak paham artinya. Tapi dengan bacaan dia itu sendiri itu sudah mulia buat dia. Ya, wallahu a'lam. Berikutnya. Ya, berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kami pernah mendengar yang Ustadz jelaskan juga bahwa memberikan makan kepada orang adalah disunahkan. Apakah orang yang di sini termasuk di dalamnya adalah orang kafir, Ustadz? Kemudian yang kedua, Ustadz, apabila kita mendengar Rasulullah SAW berpuasa dan melakukan titik-titik-titik, Ustadz di sini, Ya. di hari lahirnya Rasulullah SAW. Apakah kita juga bisa misalnya bersedekah dan berpuasa di hari lahirnya kita? Apakah ini ada syariatnya? Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan. Ya, barakallahu fiik. Pertama, memberi makan itu pahala mulia. Iya, pasti. Sedekah itu memberi pahala. Sedekah itu amalan yang sangat mulia sekali. Bahkan memiliki keagungan yang sangat banyak sekali. Jadi sedekah itu yang luar biasa. Sehingga para ulama mengatakan seperti Syekhul Islam mengatakan, dan Ibnu Qayyim murid yang mengatakan, sedekah itu memiliki keajaiban yang luar biasa pada diri si pelakunya. Ya, mendatangkan kebaikan, kemuliaan, terhindar keburukan, dan sebagainya. Luar biasa. Dan ini sedekah yang begitu besarnya ini buat siapa? Jangankan buat manusia. Kita sedekah ke burung dengan biji itu, atau ke binatang. Pahalanya luar biasa. Bukankah Anda pernah mendengar kisah seorang lelaki atau perempuan yang nakal, kemudian dia memberikan sedekahnya berupa ngasih minum kepada anjing. Dia diampuni dosanya sama Allah. Kemudian Rasulullah SAW bercerita tentang burung yang hinggap di rumah Anda. Kemudian burung ini mematok pohon, biji-biji yang ada di pohon Anda. Maka itu sedekah bagi pemiliknya. Dan kita, bukankah kita juga mendengar seorang perempuan yang diadab di neraka jahanam gara-gara dia menyekap kucing yang tidak dikasih makan sampai kucingnya mati. Dia diadab gara-gara dia tidak mau bersedekah dan tidak ada kasih sayang. Jadi sedekah secara umum ini buat siapa saja akan melahirkan pahala dan kemuliaan. Apalagi kalau kita berikan kepada orang yang beriman, bertakwa, yang bisa menambah keimanan, bisa menambah ketakwaan dia. Tentu ini akan jauh lebih baik lagi. Kemudian pertanyaan kedua, adakah amalan-amalan di hari kelahiran Rasul SAW? Jawabannya tidak ada amalan apapun di sana. Perayaan tidak ada,
puasa tidak ada, sedekah di situ tidak ada. Ini semua amalan mustahdath. Semua amalan-amalan bid'ah yang tidak ada ketentuan sama sekali dalam syariat. Oh ini hari kelahiran Nabi, ya, mari kita ngumpul-ngumpul makan-makan. Tidak ada syariatnya. Oh mari kita ngumpul di rumah apa puasa besok hari kelahiran Nabi. Tidak ada bid'ah ini semua. Ayo kita sedekah ngumpulin uang untuk hari kelahiran Nabi. Bid'ah. Ayo kita membaca ini dilahir di hari kelahiran bid'ah semua, tidak ada tuntunan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi hari kelahiran Rasul sama dengan hari-hari yang biasa. Kita dituntut untuk apa? Mengkaji, mempelajari sunnahnya setiap saat. Ya, wallahu taala alam. Ya Ustadz, terakhir Ustadz boleh satu lagi? Boleh silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apabila saya dikaruniakan anak yang luar biasa, tanda kutip melawan kepada orang tua, apakah saya boleh misalnya terus-menerus bersedekah, tetapi ini diniatkan agar anak saya menjadi lebih baik dan lebih saleh, dan mudah-mudahan Allah menjadi cinta kepadanya. Dan yang kedua, Ustadz, apabila ada akikah, Ustadz, bolehkah kita memberikan kado untuk bayi yang baru dilahirkan itu? Dan kemudian, Ustadz, apakah bila kita belum diakikahkan oleh orang tua kita dan orang tua sudah meninggal, kita boleh mengakikahkan diri sendiri? Mohon penjelasannya, Ustadz. Jazakumullahu khairan. Ya, apa namanya? Akikah, ya. Bolehkah kita mengakikahkan diri kita sendiri? Tidak boleh. Karena akikah itu disyariatkan untuk orang tua. Jadi orang tua disyariatkan untuk melakukan akikah untuk anaknya yang baru lahir. Kalau orang tua aja nggak melakukan akikah, ya sudah, karena memang akikah ini sunnah hukumnya. Ya disunnahkan. Mungkin saat itu orang tua kita nggak mampu dan sebagainya, atau tidak paham, nggak ngerti berkaitan dengan eh, apa namanya hukum akikah itu sendiri. Ya. Kemudian yang berikutnya, apa tadi yang pertama berikut Memberi ini? kado ketika ada akikah. Memberikan Berlangsung. kado ketika ada teman kita yang lahiran, terus kita ngasih kado, berbagi hadiah, boleh, tidak ada apa-apa. Tahadu, tahabu. Ya, saling memberikan hadiah lah kalian, agar kalian itu saling mencintai, dekat di antara kalian semua. Yang ini tidak ada masalah. Terus ada lagi yang pertama, yang berikut, yang pertama tadi. Yang orang tua dianugerahkan anaknya eh, durhaka, Ustadz. Oh Maksudnya iya, kurang ngajar sama jadi orang tuanya. anaknya tidak sopan sama orang tuanya. Apa yang harus dilakukan oleh orang tuanya? Ya teruslah berdoa kepada Allah. Itu ujian Anda. Itu Allah menguji Anda dengan adanya anak yang seperti ini. Karena kan Allah bilang di dalam Al-Quran, bisa jadi anakmu jadi musuh buat kamu. Terus gimana? Ya bersabar atas semua ujian yang Allah berikan kepada kita. Kita yakin pasti ujian ini baik buat kita. Kemudian apa yang kedua? Berdoalah, doalah kepada Allah. Doakan anakmu. Kita nggak tahu, kita yakin doa kita dikabulkan, tapi kita tak tahu kapan doa itu dikabulkan. Ya teruslah berdoa, terus berdoa. Yang ketiga adalah berbuat baiklah kepada anakmu dengan tutur kata yang baik, dengan santun kita. Ya terus kemudian yang ketiga adalah berbuatlah rajin ibadah kepada Allah, sholat, sedekah, puasa. Ya, seperti sabda Rasulullah SAW di hadits Hudzaifah ibn Yaman, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi tukafiruhu salatu wassiyamu wassadaqah. Ya, ujian kita, baik pada anak kita, keluarga kita, harta kita, ujian berkaitan itu, semua ujian-ujian ini akan bisa dihapus oleh Allah dengan apa? Dengan rajinnya kita sholat, rajinnya kita puasa, rajin kita sedekah. Jadi untuk apa sedekah kita? Niatkan sedekah karena Allah. Jangan saya sedekah biar anak saya nurut. Jangan, Ibu. Jangan ya. Jangan pakai pikiran sendiri. Kita rajin sedekah karena Allah. Saya rajin sholat biar anak saya nurut. Jangan. Ya, rajinlah sholat wajib pasti. Kalau sholat wajib pasti. Kemudian sholat sunnah.
Puasa wajib pasti puasa sunnah ditambahi, kemudian sedekah. Lakukan kita semua karena Allah. Nanti secara otomatis musibah-musibah kita ini akan ringan di hadapan kita semua. Wallahu a'lam. Ya Ustaz, jazakumullahu khairan. Wa iyyakum. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawaban-jawaban yang diberikan kepada penanya. Bagaimana Ustadz? Apakah ada kesempatan lagi untuk bertanya atau? Ya, saya kira sampai di sini udah hampir 9:30. Nah, Ustadz, Di mungkin Jakarta sebagai 9:10. Ustadz, mungkin sebagai penutup Ustadz. Ya, sebagai penutup, kajian kita ini menjelaskan keagungan, kebesaran, kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada nama-nama dan sifat-sifatnya, kemudian kemuliaan Al-Quran, keagungan Al-Quran. Makanya kita terus belajar dan mengenal Allah, terus mempelajari Al-Quran, terus mentadabburi Al-Quran, membaca Al-Quran, agar kita mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dari ini semua. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat saya dan kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz atas materi Wa yang telah iyyakum. diberikan kepada kami.